Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Saya Miftahul Khair, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Kemayoran 1, Kota Surabaya. Pada video ini, saya akan membahas koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah terkait dengan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian berkelanjutan. Kenapa ini penting? Pembelajaran berdiferensiasi penting karena setiap murid memiliki kebutuhan, kemampuan, dan profil belajar yang berbeda. Dengan menyesuaikan metode dan materi, guru dapat memastikan bahwa semua murid mendapatkan kesempatan yang sama untuk memahami dan mencapai tujuan pembelajaran, sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membantu setiap murid berkembang sesuai potensi mereka. Pendekatan ini juga menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung, yang mendorong motivasi serta partisipasi aktif murid dalam proses pembelajaran. Lalu, bagaimana cara melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Pertama, guru harus memahami tujuan pembelajaran. Selanjutnya, guru harus mampu mengidentifikasi dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang menarik, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian berkelanjutan. Dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 aspek penting yang harus difahami guru. 1. Kesiapan belajar murid atau readiness. Guru perlu menilai pengetahuan awal murid untuk mengetahui sejauh mana mereka sudah memahami materi. 2. Minat murid. Minat setiap anak berbeda-beda, dan ini menjadi motivator penting agar mereka aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Ini mencakup lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda-beda antara satu murid dengan lainnya. Untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, guru bisa melakukan beberapa hal seperti mengamati perilaku murid, menilai pengetahuan awal, merefleksikan praktik pengajaran, berbicara dengan guru sebelumnya, membaca rapor murid, atau menggunakan penilaian formatif dan diagnostik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Guru bisa memilih salah satu atau mengkombinasikan ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan materi atau keterampilan yang harus dipelajari murid sesuai kurikulum. Namun, cara penyampaiannya bisa disesuaikan tanpa menurunkan standar. Diferensiasi proses mengacu pada cara murid berlatih dan memahami konten, di mana prosesnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid. Selanjutnya, diferensiasi produk merupakan bukti hasil belajar murid yang dapat dimodifikasi sesuai dengan kemampuan murid. Adakah kaitan antara modul ini dengan modul sebelumnya? Tentu saja ada. Untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid
sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, bersikap reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini sejalan dengan nilai dan peran guru penggerak yang bertujuan menuntun murid menuju kemerdekaan belajar. Agar proses pembelajaran berdiferensiasi terlaksana dengan baik, perlu ada kesepakatan kelas antara guru dan murid yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan ini saya sampaikan, semoga dapat menginspirasi. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.